Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Kita sebentar lagi akan mulai live trainingnya, tapi mungkin akan ada sambutan terlebih dahulu dari Bukapus kita. Saya akan cek dulu ya, apakah Ibu Isti sudah hadir. Mungkin sambil menyapa yang ada join di Instagram kali ya. Ada Mbak Iren, ada Mas Pramudita. Halo Bu Isti, kayaknya Bu Isti udah join. Ya, oke. Halo, selamat pagi. Bisa didengar suara saya? Sudah terdengar Bu suaranya. Selamat pagi Bu Isti. Halo. Ya Bu, mungkin sebelum kita mulai live trainingnya, kami ingin mendengar nih Bu, satu patah dua patah kata dari Bu Isti. Mungkin waktu dan tempat kami silakan. Halo. Bu. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi Bu Isti. Kak Sasa, Apakah suara bisa didengar suara saya? Ya. Suaranya terdengar Bu. Mungkin kami ingin mendengarkan satu patah dua patah kata dari Bu Isti sebelum kita mulai live training nih Bu. Boleh Bu, mungkin waktu dan tempat kami silakan. Halo. Halo. Ya, langsung Bu, mungkin bisa langsung sedikit sambutannya Bu Isti. Baik, sepertinya ada kendala. Kita akan coba lagi ya teman-teman untuk connect lagi dengan Bu Isti. Oh ya, sebelumnya mungkin saya cek suara saya apakah terdengar atau perlu agak dinaikin lagi volumenya. Selamat pagi Bu Mary, Bang Daju. Sambil kita cek lagi ya apakah Bu Isti sudah bisa join. Baik, terima kasih konfirmasinya Mas Mustafa, Mbak Niken. Oke, sambil kita nunggu Bu Isti, mungkin saya pengen tanya-tanya dulu nih. Ada nggak sih yang pengen atau bermimpi atau berniat atau udah berencana nih ke Jerman? Kita lihat di kolom komentarnya mungkin ya. Oke Bu Isti, kami tunggu ya. Oke, kita coba lagi nih. Kita akan sapa-sapa dulu ya. Sinyalnya lagi bermasalah ya, baik.
Nanti mungkin bisa jamin kapanpun ya, Bu Isti, monggo aja. Kita akan sambil tanya-tanya dulu nih, Bu, dengan teman-teman yang join live ini. Saya boleh tahu mungkin di mana lokasinya teman-teman nih? Saya lihat ada yang di veteran ya, nggak mau tanya nih yang veteran, mungkin yang di lain. Terima kasih, Badaju. Oke, hari ini seperti yang sudah di-share oleh teman-teman dari TSK, dari Balai maupun dari Humaslan, kita akan ada sedikit sharing session sebenarnya. Ini adalah proyek live project ya dari TSK tentang live training, dan untuk kali perdana ini kita akan membahas 5 hal yang perlu kita ketahui sebelum kita ke Jerman. Kenapa sih kok Jerman? Dan apa sih menariknya Jerman? Ada yang mau komentar mungkin di kolom komentar, kenapa sih Jerman? Apa sih yang menarik dari Jerman? Oke. Kalau dulu saya kenapa belajar bahasa Jerman ya? Pertama karena ternyata Jerman itu atau bahasa Jerman tidak hanya dipelajari, diucapkan, digunakan di negara Jerman aja. Ada beberapa negara lain yang juga menggunakan bahasa Jerman di keseharian mereka. Ada yang tahu nggak negara apa aja? Selain negara Jerman ya. Mungkin ketika kita flashback sedikit perkara sejarahnya nih, apa sih negara-negara yang juga menggunakan bahasa Jerman di keseharian mereka? Ada yang tahu teman-teman? Bayern Munchen itu bukan negara ya Mas Mustafa, mohon maaf nih. Oke, ada setidaknya ada 3 negara, Jerman, kemudian ada Austria, dan juga yang terakhir ada yang terkenal dengan apa ya, negara yang paling mahal nih. Ada yang tahu? Swiss, nice. Terima kasih Mbak Sastri. Halo Bu Ira, halo Mas Yufsi. Belgia, ya sedikit kita memang ada yang bahasa Jerman di Belgia, tapi di Belgia itu selain bahasa Jerman mereka juga menggunakan bahasa Prancis dan juga Belanda. Inggris tentu saja ya. Oke, 5 hal penting yang perlu kita ketahui sebelum kita berangkat ke Jerman. Ada yang tahu nggak? Kira-kira apa aja teman-teman? Sebelum saya spill nih di slide selanjutnya. Ada yang tahu? Makanan? Wow, iya sih. Terutama kalau teman-teman mungkin yang menghindari makanan-makanan tertentu ya. Misalnya ada alergi atau misalnya ada karena kepercayaan tertentu, itu juga perlu kita perhatikan makanan-makanannya. Selain itu, oke, bahasa Jerman. Makasih Mbak Loga. Punya paspor? Iya juga sih, nggak salah juga gitu. Selain punya paspor, kita harus punya apa? Apa yo? Uang. Nice, uang ya. Tapi kita harus punya visa teman-teman. Karena apa? Visa di Jerman itu terkenal tidak mudah. Saya bukan mengecilkan apa ya perasaan teman-teman, tapi memang tidak mudah nih, sulit nih ya. Tes daftar. Oke, cek cuaca betul banget. Nah, mungkin akan saya mulai spill ya. Apa aja sih yang perlu kita siapin? Kelihatan nggak teman-teman di belakang layar ini? Ada 5 hal paling nggak yang perlu kita siapin. Yang pertama adalah tahu budaya dan kebiasaan di Jerman. Sesimpel kapan toko-toko buka atau di mana stasiunnya, di mana Flughafennya. Apa itu Flughafen? Kita bahas nanti. Selanjutnya yang kedua adalah paling nggak kita tahu cara baca tulisan di Jerman. Ya. Ketiga, kita perlu menggunakan istilah-istilah standar lah ya dalam bahasa Jerman. Sesimpel di mana sih stasiunnya, di mana sih toiletnya, siapa sih nama kamu gitu, atau kamu di sini ngapain gitu. Bukan imigran gelap kan, ngapain sih di sini, kerja sebagai apa sih, atau belajar apa sih, itu juga bisa kita harus perhatikan. Selanjutnya keempat adalah bisa paling nggak memperkenalkan atau diri sendirilah dalam bahasa Jerman. Memperkenalkan di sini bukan berarti hanya nama saja, tapi juga paling nggak tahu nih profil kita apa. Apakah kita sebagai
Beamtin atau kita sebagai Lehrerin atau apa, nanti kita akan bahas. Dan yang terakhir adalah pasti yang paling ditunggu-tunggu, yaitu aplikasi apa saja sih yang bisa kita gunakan untuk belajar bahasa Jerman. Tentunya yang gratis. Oke? Oh iya, paparannya nggak mundur ya. Tenang aja, Mas Mus. Nanti akan dikirimkan paparannya ya di kolom komentar. Jadi nanti bisa langsung tanya-tanya aja bagian mana yang mau ditanyakan. Iya, bener banget. Katanya orang Jerman nggak semuanya bisa bahasa Inggris, bener nggak Mbak? Yang tanya siapa nih? Ibu Ira. Ibu Ira, mau saya datengin apa Ibu datengin saya nih? Jadi kalau bener banget nih Bu, jadi tidak semua orang Jerman bisa bahasa Inggris. Pasti kalau di dalam ranah akademisi memang selama ini orang-orang sangat lancar bahasa Inggris ya, tapi lain halnya ketika kita harus ke Aldi atau ke DM atau ke Rewe. Apa sih itu? DM, Aldi, Rewe. Itu kayak semacam Indomaret atau Alfamart-nya di Jerman gitu. Oke, kita akan bahas dari hal yang pertama. Tahu budaya dan kebiasaan di Jerman. Oke, apa sih budaya-budaya seperti apa sih yang teman-teman tahu dari Jerman? Apa nih? Sepak bolanya. Mas Coki nih pasti tahu sepak bolanya apa. Mas Mus juga nih. Atau mungkin ada favorit nggak? Tapi kalau masalah bola-bolaan umur maaf banget, saya tidak tahu banyak. Kecuali satu, Oliver Kahn. Aduh, itu kayak zaman kapan ya? Uh, tapi yang saya tahu kalau budaya-budaya di Jerman itu, tadi saya sempat baca tuh si Mbak Ayang Amelia bilang kalau hmm, keretanya suka telat. Bener apa bener? Bener banget teman-teman. Bahkan kalau bisa saya cerita, komuter lain atau kereta-kereta di Indonesia jauh lebih tepat waktu daripada kereta-kereta di Jerman. Dan ini sudah menjadi stereotip gitu deh. Jadi jangan pikirkan kalau apapun yang ada di luar negeri itu akan lebih bagus dari kita. Enggak ya. Oke, paling enggak ada beberapa hal nih yang kita akan bahas di sini. Sedikit aja. Masalah visa. Visa di Jerman, untuk ke Jerman itu memang masuk ke dalam visa Schengen. Tapi kalau teman-teman mau tinggal di Jerman lebih dari 90 hari, itu pakai visanya visa nasional dan harus apply langsung perusahaan nantinya. Kemudian musim. Tadi Bayang juga mengingatkan, kenapa sih musim penting? Ada berapa musim di sana, dan ini juga berkaitan dengan preparation apa yang perlu kita pakai ini. Baju-baju seperti apa ya. Dan di Jerman ada 4 musim, silahkan di googling sendiri apa saja, jadi kita nggak salah kostum kalau ke sana. Selanjutnya fasilitas publiknya. Menariknya dan enaknya kalau di Jerman kita bisa minum dari tap water. Nggak kayak di sini ya. Di sana mungkin di toilet, stasiun misalnya, atau di as long as ada tap water silakan minum dan itu aman. Selanjutnya kita perlu tahu nih fasilitas-fasilitas apa yang ada di Jerman. Ada Bahnhof. Ada yang tahu Bahnhof itu apa? Saya lihat ya di kolom komentar. Ada yang tahu Bahnhof itu apa? Kemudian Flughafen atau terminal. Terminalnya sama ya, tapi Flughafen dan juga Bahnhof. Kalau Bahnhof itu adalah stasiun. Kalau Flughafen adalah apa tuh? Bandara. Paling nggak fasilitas-fasilitas seperti ini kita harus tahu nih, dan gimana cara tanya ke warlock istilahnya lah ya, warga-warga lokal. Oke. Selanjutnya nanti mungkin teman-teman bisa langsung tahu ya. Iya Mbak Heni, terima kasih banyak. Flughafen adalah airport atau bandara. Nah, nanti kita akan juga mempelajari gimana sih cara tanya fasilitas terdekat. Misalnya di mana stasiun, di mana terminal, atau di mana sih bandaranya, gimana cara bertanya seperti itu. Kita akan bahas nanti. Nah, selanjutnya adalah bisa cara baca tulisan. Teman-teman ada yang tahu alfabet apa yang dipunyain Jerman, bahasa Jerman, tapi nggak dipunyain oleh bahasa Indonesia? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu alfabet apa aja yang dipunyain Jerman tapi nggak dipunyain oleh bahasa Indonesia?
Ada 4, 3, 4 lah. Ada yang tahu? Susah yang ngetiknya di kolom komentar ya. Iya betul Mas Mas Bekti. Halo Pak Yos. Paling nggak ada, kita akan cek ya, ada beberapa. Wah, ribet nggak sih bacanya? Ribet dong, nggak usah dipikir. Ya, paling nggak ada 4 alfabet yang berbeda dengan di Indonesia. Ada apa aja? Di sini ada sulit ya, panjang. Ada gitu, ada A umlaut, ada O umlaut, U umlaut, dan yang terakhir adalah SZ. Bacanya seperti apa sih? Kalau A umlaut itu bacanya seperti di kita ngomong dalam bahasa Inggris tuh bad. Jadi kalau dibilang nilai bahasa Inggrismu apa? Dapat A umlaut, jangan seneng, itu artinya dapat E ya, karena bacanya E gitu. Kemudian kalau O umlaut, seperti dalam salah satu kota yang saya suka ya, Köln, bacanya itu seperti dalam bird. Jadi mulutnya langsung Köln, bukan kolon ya, karena udah belajar bahasa Jerman, jangan pakai kolon tapi Köln. Oke. Selanjutnya ada U umlaut. Nih, saya lihat di sini di studio teman-teman, Mas Bekti udah mulai garuk-garuk ngomongin O umlaut sama U umlaut. Oke, U umlaut itu seperti dun. Jadi nggak usah dipikir susah, nanti kita akan langsung baca di salah satu kata-kata dalam bahasa Jermannya. Dan yang terakhir SZ. SZ itu sebenarnya double S, dan kadang-kadang kalau di dalam keyboard tuh belum ada kita tulisnya pakai double S gitu ya. Saya sambil lihat di kolom komentar ya teman-teman. Iya, Mas Daju bilang nih, oh umlautnya, oh umlaut berarti pinter karena jadi A maksudnya ya Mas. Sa aja Mas Daju. Oke, selanjutnya ada beberapa juga hal-hal yang perlu kita tahu ketika kita belajar bahasa Jerman. Kita baca bahasa Jerman ya. Ada I, ada EU, ada IE, dan juga H di tengah. Gimana sih bacanya? Atau AU itu gimana sih bacanya? SCH itu gimana sih? Oke, kita coba mungkin tulis, ada yang ingat nggak? Eropa. Tulisannya ya, Eropa. Di sini dalam bahasa Jerman kita bacanya jadi Eropa. Begitupun dengan mata uang Jerman, mata uang Eropa. Euro, di dalam bahasa Jerman kita bacanya Euro. Sekali lagi, Euro bacanya Euro. Kemudian, kalau misalnya ada teman-teman tahu bahasa Jermannya ya dan tidak. Kalau tidak kan nein. Tulisannya mungkin saya sambil tulis di kolom komentar ya supaya lebih enak. Nein. Nein, tidak. Itu bacanya bukan jadi nein tapi nein. Sekali lagi, nein jadinya nein. Oke. Kayak tadi kita tulis Euro, kita bacanya Euro. Selanjutnya, tentu yang paling utama ketika kita belajar bahasa Jerman. Bahasa Jerman apa sih? Ada yang tahu nggak? Bahasa Jermannya, bahasa Jerman apa tuh? Ada yang tahu? Ini sering banget nih saya dengerin teman-teman ngomong ketika mau belajar ini ya, bahasa Jerman ya. Terus dia nyebutnya jadi bener nggak tulisannya? Bacanya seperti itu. Kalau kita tadi ingat di kala kita ngomong Euro, kita jadinya Euro. Kalau Dutch atau Deutsch ini bacanya gitu, seperti apa jadinya? Ya, Deutsch. Jadi, kalau kita mau belajar bahasa Jerman, kita sedang belajar Deutsch. Ya. Oke. Selanjutnya nih teman-teman, sekaligus kita akan mempraktikkan gimana sih cara ngomong yang baik dan benar. Kita akan belajar juga cara nyebutin 1 sampai 20. Nggak usah banyak-banyak ya. Yang pertama, eins.
Ingat ya, EI bacanya jadi AI, yaitu ein. Kemudian yang kedua, Z. Ada di depannya ada Z ya. Zwei. Oke, kita ulang lagi. Ein, zwei. Yang ketiga adalah drei. Ingat ya, EI bacanya jadi AI. Drei. Kemudian yang keempat, vier. IE di tengah, panjangin aja I-nya. Jadi vier. R-nya agak-agak hilang sedikit gitu. Kemudian yang kelima, nah ini ada U umlaut. Fünf. Artinya 5. Kemudian ada 6 adalah seks. 7 jadi sieben, 8 jadi 9 jadi neun. Ingat, EU jadinya OI, kemudian terakhir 10 sen. Lanjut ke 11, ada elf, 12 jadi 12, 13 dreizehn, sampai bentuknya sama nih, sampai ke 9 sen. Tapi ingat, kenapa yang di 16 saya kasih biru-biru di sini? Karena ada yang hilang gitu. Jadi ketika kita ngomong 6 aja, itu sechs pakai S. Tapi kalau jadi 16, S yang di tengah jadi hilang. Sechs. Oke. Nah, teman-teman tadi kita lihat di alfabet yang awal. Ada nggak sih cara pengucapan yang berbeda kalau kita lihat di A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y-nya, Upsilon, dan terakhir Z. Jadi kalau kita mau nyebutin Mozart, itu jadinya Mozart. Kemudian kalau kita nyebutin BMW, kalau gaya orang Jerman langsung, bukan BMW, tapi BMW. Jadi sangat-sangat mirip dengan bahasa Indonesia. Kemudian ada yang mau tulis di kolom komentar nggak? Kata-kata apa sih yang susah nyebutinnya? Misalnya, Deutsche Bank. Ada yang pernah di Bundaran HI itu ada Deutsche Bank, nyebutnya Deutsche Bank. Kemudian pusat kebudayaan Jerman, Goethe Institut. Kemudian apa lagi nih? Kira-kira teman-teman silakan tulis di kolom komentar apa sih yang susah dikatakan di dalam bahasa Jerman yang sehari-hari misalnya. Kalau di sini kita punya Mas Bekti yang sangat ahli dalam kamera dan dia pasti tahu yang namanya Carl Zeiss. Itu salah satu lensa dalam perkameraan gitulah ya. Itu juga kalau nggak salah dari Jerman, jadi pengucapannya seperti itu. Selain itu, ada yang mau tanya lagi mungkin tentang pengucapan dalam bahasa Jerman. Oh iya, tadi ada yang bilang Bayern München. Itu mengucapinnya gimana teman-teman? Apakah benar tadi Bayern München atau Bayern München atau Bayern München? Mana nih yang benar? Bayern München, ya. Dan di Jerman itu biasanya nyebutnya München, bukan Munich. Kalau Munich kan dari luar Jerman tuh, dan kita kalau di Jerman sendiri dia nyebutnya München. Apa yang paling tidak suka ditanyakan oleh orang Jerman? Biasanya sih kalau ketemu orang-orang Jerman, mereka sangat menghindari pertanyaan-pertanyaan personal ya, Mas Sherwin. Jadi misalnya kalau kita baru ketemu, kita nggak akan tanya tuh mereka sudah nikah apa belum, umurnya berapa, kerja di mana gitu ya. Apa yang mereka bicarakan biasanya yang pertama kali adalah atau small talk lah ya. Gimana perjalanan ke sini tadi gitu, atau gimana perjalanan apa ya, macet apa enggak gitu, atau keretanya punggih atau enggak. Punggih itu tepat waktu. Terus habis itu yang dibahas juga gimana musim di sini, dingin banget ya hari ini, hal-hal seperti itu. Baru mungkin ketika 3-4 kali bertemu, kita baru bisa bahas yang sedikit lebih personal. Halo.
Bude, ini salah satu teman dari instansi lain nih. Halo Bude, terima kasih sudah join. Kalau huruf O yang ada titik dua di atas, bacanya seperti apa tuh? Jadi bacanya, kita lihat di situ ya. O umlaut itu bacanya seperti O tapi I. Good. Jadi mulutnya itu agak gimana ya? Agak bentuk O tapi I. Susah nggak? Kita ambil contoh Österreich ya. Österreich itu adalah Austria dalam bahasa Jerman. Jadi orang Jerman nyebutnya Österreich. Itu juga tulisannya pakai O umlaut di depannya. Jadi kira-kira seperti itu, Bude. Cara kenalan bahasa Jerman. Oke, Mbak, nanti kita akan bahas. Nah, teman-teman, apa sih yang menarik dari penulisan dalam bahasa Jerman? Salah satunya adalah setiap awal kata benda, mereka selalu menggunakan huruf kapital. Meskipun dia tidak di awal kalimat. Jadi misalnya, das Computer. C-nya itu tetap pakai huruf kapital. Meskipun dia ditulis tengah-tengah kalimat. Dan ini sudah menjadi, apa ya, standar lah kira-kira di dalam bahasa Jerman. Oke. Dan juga kata benda itu biasanya diawali dengan artikel. Artikelnya apa aja sih? Artikel dalam bahasa Jerman ada 3. Ada der, ada das, ada die. Der itu untuk yang maskulin atau yang bersifat cowok gitu lah ya. Terus kalau die itu yang bersifat feminin atau dianggap ya perempuan. Kemudian terakhir das. Das itu neutral atau netral. Nah, biasanya untuk ngomongin kata benda dalam bahasa Jerman akan diawali dengan der, das, die ini tadi. Tapi ini dalam kasus yang nominatif. Kasusnya itu apa aja? Ya, itu dibahas. Nanti kasusnya banyak banget dan itu nanti aja. Selanjutnya nih, yang kedua adalah bisa menggunakan istilah dalam bahasa Jerman dasar. Termasuk yang ditanyain oleh Mbak Loga tadi nih, bagaimana cara berkenalan dalam bahasa Jerman. Memang sih kalau kita ke negara-negara Eropa, mayoritas mereka bisa bahasa Inggris secara standar lah ya. Terutama kalau teman-teman nanti mau melanjutkan kuliah di sana, atau ada training, atau ada workshop, konferensi, pasti yang teman-teman temuin adalah orang-orang yang bisa bahasa Inggris. Tapi ketika teman-teman mungkin habis selesai konferensian nih atau habis selesai kuliah nih pengen keluar jalan-jalan ke Aldi gitu ya, yang ditemuin bukan lagi yang bisa bahasa Inggris tapi yang harus full bahasa Jerman. Meskipun nih tampang kita nih tampang-tampang Asia gitu ya, tapi begitu kita masuk ke Aldi misalnya, semacam Indomaretnya Jerman gitu, mereka nggak mau tahu, akan langsung ngomong bahasa Jerman. Kayak mau pakai kartu apa mau pakai cash nih bayarnya kayak gitu ya. Terus terakhir mereka ngomong apa? Itu benar-benar full bahasa Jerman. Meskipun kalian mukanya Asia. Jadi hal-hal mendasar seperti ini sepertinya teman-teman harus tetap tahu. Oke? Okay? Menarik nih Bu Dewi. Bu Sandra Dewi kan terkenal dengan begitu banyak apa ya pengetahuan tentang aplikasi-aplikasi. Tapi nanti kita akan bahas Bu, dan saja ini akan menjadi takeaways yang sangat penting buat teman-teman. Ya, jadi nantikan di akhir slide paling akhir akan ada aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan untuk belajar bahasa Jerman. Nah, yang pertama nih mirip banget sama Indonesia, yaitu ketika kita ingin menyapa teman-teman, kita bisa ngomong halo, simple itu. Mau siang, pagi, sore kita bisa ngomong halo, dan tulisannya juga sangat mirip dengan Indonesia, pakai HLLO, halo. Kemudian kalau pengen lebih agak-agak formal gitu ya, dan kita menyesuaikan dengan keadaan apa sih keadaan waktu di luar, misalnya ada matahari gitu, kita ngundangin kita pakai Guten Morgen, sekali lagi Guten Morgen itu untuk selamat pagi ya. Kemudian siang nih, kira-kira jam ini masih pagi sih, ini masih Guten Tag. Kemudian jam segini masih Guten Morgen. Kemudian agak siang dikit nih, kita bisa bilang apa? Kita bisa bilang Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag untuk selamat siang. Dan kalau malam nih, kita ada pertemuan malam, kita pakainya Guten Abend. Jangan Guten Nacht ya, kalau Guten Nacht itu digunakan kalau kita udah mau bobok banget. Jadi kalau malam pertemuannya kita pakainya Guten Abend.
Selanjutnya, nah biasanya nih kalau udah halu-haluan, sapa-sapaan, kita suka mengatakan eh, kalau bahasa Inggrisnya kita bilang how are you, tapi kalau dalam bahasa Jerman kita menggunakan wie geht es Ihnen. Sekali lagi, we get as Ihnen untuk yang formal, tapi untuk yang lebih apa ya, lebih informal gitu kita bisa pakai we get as dia. Ya, ada dua cara. Ini simple banget yang bisa kalian gunakan atau Bapak Ibu gunakan untuk menyapa dan juga ya sekedar mulai small talk lah. Meskipun habis itu mau switch ke bahasa Inggris silakan, tapi paling kita apa ya, secara perasaan itu kita akan lebih menghargai dan menghormati orang-orang di Jerman karena kita udah mulai pakai bahasanya nih. Sama seperti kalau misalnya ada uh, teman-teman dari luar negeri datang ke kita dan mereka berusaha untuk menggunakan bahasa kita, tentu kita akan merasa lebih tersentuh dan lebih apresiasi gitu ya. Dan itu kita lakukan juga ketika di negara lain. Oke, selanjutnya ada beberapa hal juga yang perlu kita gunakan nih, seperti maaf, kemudian tolong, kemudian terima kasih. Nah, kalau maaf, kita awal dari yang pertama ya, ada ya dan juga tidak. Kalau ya, kita pakai tulisannya JA, bacanya ya. Kemudian kalau kita bilang tidak, noin, kita pakai tulisannya nein, bacanya nine. Ingat, ketika E ketemu I, bacanya jadi AI. Oke? Ada ya, ada nine, ada danke. Mirip-mirip sama bahasa Belanda kalau nggak salah ya, tapi kalau dalam bahasa Jerman kita baca apa adanya yang ada di dalam tulisan. Danke ya kita baca danke, nggak lagi E-nya dijadiin invisible gitu, nggak. Jadi kita baca dan kita apresiasi setiap hurufnya. Jadi kita baca full, danke. Selanjutnya kita ada frase bitte. Bitte itu adalah ketika kita minta tolong. Atau ketika kita menjawab terima kasih dari orang lain. Misalnya, vielen Dank, kita jawab, bitte. Itu bisa kita gunakan. Atau mau lebih panjang lagi, bitte schön. Kayak sama-sama banget nih, gitu. Tapi kalau sama-sama aja kita bisa bilang bitte. Dan yang terakhir, yang paling sering kita gunakan, atau saya nih ya, dan teman-teman saya, kalau waktu ke sana itu kita paling sering menggunakan Entschuldigung. Entschuldigung tuh misalnya ketika kita harus minta maaf atau ketika kita harus melipir-melipir gitu ya di tengah banyak orang gitu, kita bisa pakai Entschuldigung. Dan saya pikir frase-frase seperti ini akan mudah banget untuk diimplementasikan dan juga digunakan sehari-hari karena simple untuk diucapkan dan juga simple untuk diingat gitu ya. Beda kayak mau ngomongin asuransi dalam bahasa Jerman, aduh susah banget. Krankenversicherung. Masih ingat nggak tadi saya ngomong apa? Nggak kan? Susah. Makanya yang diingat adalah yang istilah-istilah dan sehari-hari aja. Oke. Nah, ketika kita sudah menyapa, kita sudah minta maaf, tolong, terima kasih, kita tentu ada waktu namanya kita sedang pamitan nih. Nah, gimana sih caranya pamit? Ada beberapa kata yang bisa kita gunakan di sini ya. Ada choose, ada ciao, ada bis später, ada bis bald, dan juga yang paling formal yang terakhir adalah auf Wiedersehen. Ingat, auf Wiedersehen. Di sini juga kita ingat ya cara belajar baca bahasa Jerman tadi. Ketika kita ngomong auf, kita baca auf, tapi ketika ada IE di tengah-tengah, dipanjangin aja I-nya. Jadi auf Wiedersehen. Hanya hilang. Lagi auf Wiedersehen. Jadi hanya hilang ya. Jadi langsung aja apa namanya masuklah itu istilahnya kayak hilang gitu ya. Yang sering banget di mana nih? Tergantung. Kalau misalnya kalian ke Aldi, ini banget ya apa namanya promosi banget. Tapi di situ kita akan sering mendengarkan kata-kata ciao. Terutama kalau habis dari kasir nih bayar kan cepet-cepet ciao. Dan yang menarik teman-teman ketika kita misalnya ke negara-negara lain gitu ya, dan kita harus berinteraksi dengan warga lokal gitu, kayaknya pasar atau city center itu adalah satu tempat yang sangat penting kita datengin nih, karena kita bisa banyak
belajar di situ, mulai mengimplementasikan bahasa kita sendiri, melihat kebiasaan dan kebudayaan di sana, dan itu adalah nilai plus-plus yang nggak kita dapatkan di kelas nih, misalnya pada saat kita belajar atau pada saat kita mengikuti short course atau konferensi dan sebagainya. Jadi pastikan teman-teman ke skill center dan berbicara dengan warlock. Oke? Ya, setelah kita belajar tentang istilah-istilah dalam sehari-hari, kita akan belajar yang keempat nih, bisa memperkenalkan diri dalam bahasa Jerman. Memang sih kadang-kadang kalau kita dalam forum yang multicultural gitu ya, kita akan sering menggunakan bahasa Inggris daripada bahasa Jerman. Karena ya memang bahasa Inggris akan lebih mudah dipahami oleh halayak yang lebih luas gitu ya. Tapi kalau kita sekali lagi kita memperkenalkan diri dalam bahasa Jerman, dan itu memang di tempat yang orang-orang bahasa Jerman, tentunya kita akan lebih mengapresiasi lokal wisdom atau semacam lebih mengapresiasi kebiasaan mereka, kebudayaan mereka gitu ya, karena bahasa kan masuk ke dalam budaya. Dan saya pikir ini menjadi salah satu first impression yang oke gitu loh. Kan siapa tahu nanti akan ada kolaborasi lebih panjang lagi gitu ya ketika kalian bertemu atau Bapak Ibu bertemu. Jadi pastikan first impression-nya baik. Nah, gimana sih cara memperkenalkan diri dalam bahasa Jerman? Nah, kalau di sini tadi Mas Sherwin sempat tanya, apa sih yang kita bahas kalau kita ketemu, yang kita tanyakan gitu ya. Tadi juga saya sedikit menyinggung bahwa mereka akan sangat jarang bahas personal life gitu ya. Dan oleh karena itu di sini perkenalannya saya hanya mencantumkan ada 3 hal nih paling enggak. Yang pertama adalah nama, yang kedua adalah asal, yang ketiga adalah pekerjaan. Pekerjaan ini bisa dibagi 2 lah ya, mau yang sedang studieren atau sedang belajar, atau yang memang bekerja di situ. Dan di sini saya ada 2 contoh, ada Frank Meyer dan juga Olivia Bauer. Nama-namanya kalau teman-teman ingat mungkin kayak Michael Schumacher gitu ya. Itu tuh sebenarnya Schumacher dalam bahasa Jerman ada artinya nih, yaitu pembuat sepatu. Schuh itu artinya sepatu, Macher itu adalah pembuat. Jadi pembuat sepatu. Dan ternyata karena itu secara historis diingat kembali ya, ternyata nama dalam bahasa Jerman itu terkait dengan pekerjaan mereka nih. Misalnya kalau mereka farmer gitu ya, akan menggunakan nama keluarga Bauer. Atau kalau mereka misalnya jadi Schumacher gitu, membuat sepatu ya, mereka akan pakai Schumacher. Dan itu adalah salah satu bentuk keunikan ya dalam bahasa Jerman nih. Oke, kita lihat ada 2 orang di sini, ada Frank Meyer dan juga Olivia Bauer. Cara memperkenalkan si Frank Meyer ini, kita umpamakan kita adalah dia. Kita coba ya. Halo, my Name is Frank. Ich komme aus Deutschland und ich arbeite als Lehrer. Maaf ya, itu harusnya Lehrer, bukan Lehrerin. Lehrerin itu cewek, Lehrer itu cowok. Oke, di sini ada halo, sapaannya, kemudian my name is Frank. Mirip kan dengan bahasa Inggris, my name is, dan ini my name is Frank Meyer. Kemudian ich komme aus Deutschland, I come from Germany. Jadi dia bilang ich komme aus Deutschland. Saya datang dari Jerman. Ingat Deutschland. EU dibaca OI. Jadi Deutschland, Deutsch. Oke. Und ich arbeite als Lehrer. Sorry ya, itu bukan Lehrerin karena Lehrerin itu cewek. Jadi ini cowok, jadinya ich arbeite als Lehrer. Saya bekerja, ich arbeite als guru. Jadi itu adalah satu contohnya. Cara mengenalkan diri, asalnya gimana, dan juga pekerjaannya apa. Selanjutnya kita coba yang Olivia Bauer. Halo, ich bin Olivia Bauer, ich komme aus der Schweiz. Nah, teman-teman memperhatikan nggak ada perbedaan nih antara ketika si Frank Meyer jelasin kalau dia dari Deutschland dan juga si Olivia kalau dia dari Swiss. Kok tiba-tiba ada artikel di situ? Kenapa ada tiba-tiba ada Ich komme aus der Schweiz?
kok enggak ich komme aus Schweiz, kok aus der Schweiz. Ini salah satu bentuk pengecualian dalam bahasa Jerman. Jadi ketika mereka menyebutkan Schweiz atau Swiss, itu selalu menggunakan artikel, ya. Artikelnya sebenarnya di Schweiz, tapi karena ini pakai aus, jadi langsung aja diinget-inget ya teman-teman, ich komme aus der Schweiz. Itu kasusnya pakai kasus datif. Nah, selanjutnya, ich arbeite als Projektleiterin bei der Friedrich Ebert Stiftung. Nah, misalnya di sini dia bekerja sebagai project leader di Stiftung tuh yayasan gitu, Friedrich Ebert, yayasan Friedrich Ebert. Contohnya seperti itu. Nah, saya pengen tahu nih teman-teman kalau mengenalkan diri sendiri gimana? Ada nggak yang mau nulis di kolom komentar tentang gimana cara mengenalkan diri sendiri? Ada yang mau tulis? Ayo dong. Ayo dong, tulis dong. Halo Mas Arda. Oke, sambil kita nunggu, kita coba ya. Misalnya Henny. Ya, halo. Ich heiße Henny. Ich komme aus Indonesien. Indonesian itu bahasa Jermannya dari Indonesia. Jadi teman-teman kalau mau memperkenalkan diri dari Indonesia, silakan gunakan kata-kata Indonesian. Ya, ich lerne, misalnya Henny itu belajar tentang public administration ya. Kita bilang Verwaltungswissenschaft an der Uni mana gitu. Atau bekerja di NIPA gitu bisa juga kita gunakan. Nah, wah Bu Ira agak pusing nih Mbak bikin pelatihannya Mbak, saya berburu, hahaha. Ya, Jerman tuh menyenangkan kok bahasa Jerman, asalkan belum ketemu kasus. Jadi kalau masih hahaha ini masih oke. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ada 3 cara teman-teman dalam mengenalkan diri sendiri. Ada ich heiße Zarina misalnya, atau mein Name ist Zarina, atau yang terakhir ich bin Zarina. Tapi yang sering banget dipakai itu ich heiße atau mein Name. Karena kalau ich bin tuh ada rasa-rasa apa ya, rasa-rasa congkaknya gitulah. Jadi agak kurang dipakai nih. Yang lebih sering dipakai mein Name atau ich heiße. Nah, di sini ada beberapa negara-negara yang udah saya disarikan jadi satu di sinilah kalau misalnya teman-teman butuh. Dan juga ada beberapa profesi yang bisa digunakan di sini. Biasanya membedakan antara profesi untuk laki-laki atau perempuan itu kayak ada, misalnya kita ambil di sini ya, bagian atas ada dokter. Dokter itu arts dan juga Ärztin. Kalau laki-laki berarti pakai arts. Kalau perempuan berarti pakai Ärztin. Kelihatan nggak sih teman-teman di itunya, di layarnya? Enggak ya? Kelihatan nggak? Saya akan share di sini deh untuk materinya. Bentar ya. Ya, materinya udah saya share di sini, jadi mungkin teman-teman bisa sambil lihat nih, dan mungkin mau ada yang mau ditanyain, silakan. Tinggalkan pesan di kolom komentar. Nah, sampai di paling akhir tadi menjawab pertanyaan dari Bu Sarina Dewi ya Bu. Kalau ngomongin Jerman dan ke Jerman, tentunya saya ini kalau teman-teman ajak ya mau lah, pasti siapa aja mau. Tapi kan nggak bisa nih selalu kita bareng-bareng dan kita bisa belajar bahasa Jerman kapanpun gitu ya. Nah, di sini saya memberikan ada 5 aplikasi yang bisa teman-teman gunakan untuk belajar bahasa Jerman. Free, ya dong, kan kita supaya gratis. Ya, apa sih 5 aplikasi ini? Kita akan cek. Ternyata bukan 5 teman-teman, ada 6. Oke. 6 ini apa aja? Yang pertama adalah yang kita ada di Goethe Institut. Pasti tahu dong, ini pusat kebudayaan Jerman yang ada di Indonesia. Itu ada di beberapa kota. Ada di Jakarta, Bandung,
Bali, Surabaya kalau nggak salah ya. Dan mereka juga selain bahasa Jerman, les bahasa Jerman maksud saya, dia juga mengadakan semacam event-event yang reguler gitu, yang bisa teman-teman datengin dan mendapatkan apa ya, teman-teman akan mendapatkan glimpse of culture-nya Jerman itu seperti apa sih, karena di sana juga pasti banyak orang-orang Jerman yang datang, bagaimana kebiasaan mereka, dan bagaimana mereka berbincang gitu ya, bisa kalian lihat di situ, di Good Institute. Memang lesnya bayar sih ya, tapi kan perpustakaannya gratis ya kok, jadi bisa ke situ dan juga cek buku-bukunya. Bisa dari Langenscheidt misalnya, atau Huber, atau dari apa lagi ya, Stufen dan sebagainya. Studio D kayaknya juga ada di situ deh. Yang kedua ini favorit banget, DW, Deutsche Welle. Ini adalah salah satu media Jerman yang sangat terkenal dengan sangat besar, dan mereka itu meng-offer program pelatihan bahasa Jerman secara online dan gratis. Dicek aja di websitenya, kalau nggak salah judulnya lernedeutsch.dw.com, tapi boleh dicek lah di Google ya. Dan itu enak banget karena karena nanti akan ada materi-materi yang disesuaikan dengan kemampuan teman-teman. Mulai dari A1 itu A1 kalau kita kemampuan bahasa kan biasanya kita hitung pakai Europe standar ya. Ada A1, A2, B1, B2, C1, C2. C2 yang paling tinggi banget nih. A1 atau A1 yang paling basic. Dan di situ mereka provide di DW itu. Kemudian yang ketiga, ini favorit anak saya, Duolingo, dan favorit ibu saya juga sih. Jadi kayak ini tuh bisa semua generasi menggunakan di Duolingo, dan nggak cuma bahasa Jerman, sebenarnya ada bahasa-bahasa lain juga yang bahkan sangat sulit ditemukan di aplikasi lain, di Duolingo ada. Itu juga enak banget karena ini game based learning ya kalau yang Duolingo, dan kayaknya untuk meskipun ada subscription-nya yang lumayan mahal, tapi kalau yang free version-nya juga ada, jadi bisa dicek aja di Duolingo. Kemudian ada italki. Italki itu menariknya karena kita langsung bisa nih janjian sama orang-orang yang kita ingin belajar bahasanya nih. Misalnya kita pengen belajar bahasa Jerman, dan di situ ada nih orang Jerman di situ, mereka buka sesi dari jam segini sampai jam segini. Nah, itu bisa kalian atau Bapak Ibu join dan daftar untuk sesi mereka. Dan itu biasanya one on one, dan enak banget kalau misalnya teman-teman atau Bapak Ibu pengen tanya langsung nih perkara nggak cuma bahasa tapi juga culture-nya. Kemudian Memrise. Memrise juga mirip-mirip sama Duolingo tapi lebih menarik karena dia ada video-video yang kita bisa lihat langsung interaksi gitu. Kayak misalnya ada video orang dengan menggunakan phrase tertentu gitu ya, dan kita diminta atau ditanyain, udah paham belum dengan phrase ini, atau seberapa paham, berapa persen yang pahamnya, apa yang perlu ditingkatkan lagi nih, itu bisa dianalisis dari Memrise. Itu menarik sekali. Dan yang terakhir di Easy German. Easy German ini adalah konten sebenarnya di YouTube yang mereka wawancara orang-orang di apa ya, di jalanan gitulah. Jadi mereka dikasihkan 1-2 pertanyaan dan mereka akan menjawab langsung dengan bahasa Jerman. Jadi kita tahu nih kata-kata apa yang bisa mereka gunakan dalam konteks satu hal gitu ya. Itu sangat-sangat natural, sangat-sangat real, dan sangat-sangat bisa diikuti banget di Easy German di YouTube ini. Oke. Iya betul Bu Dewi. Jadi Duolingo memang nggak cuma bahasa Inggris tadi, tapi banyak banget bahasanya. Ada Prancis, Jepang, bahkan Arab juga ada, terus Jerman juga. Jadi silakan dicek aja. Oke, mungkin sebelum kita tutup pilot project ini, ada yang ingin bertanya teman-teman, silakan tulis aja di kolom komentarnya ya. Mungkin kita tunggu sekitar berapa menit ya Mas? 5 menit ya? Oke. Ini ada yang mau join video, terima nggak? Pak Mauli, kenal? Takutnya nanti. Iya. Oh iya. Pak Kita akan Sulaiman masih tunggu ya Mas untuk pertanyaannya. Mungkin bisa iya. langsung di kolom komentar.
karena takutnya nanti koneksinya bermasalah juga ya Betul, Mas ya. betul. Goyang. Ya, sebelum saya tutup nih, last chance ya. Ada yang mau tanyakan mungkin sebelum kita close dari file project ini? Ya, oke deh teman-teman. Ini mata saya sambil begini karena ada arahan-arahan di balik layar nih ya kan. Oh, Vilendang Mas ada. Oh, tapi kayaknya nih Mas Sherwin ya, mungkin nggak pada tanya karena nanti mengharapkan ada pelatihan di Balai Pelatihan Bahasa nih ya kan, Bo? Oke, Mbak tulis ya, penggunaan di dasder kadang masih bikin bingung bedainnya. Ada pikir itu ada formulanya, tidak ada, memang harus dihafal. Tapi kalau yang saya tahu sebagai ingat-ingat gitu ya, supaya lebih gampang menghafalkannya. Jadi kalau ini boleh saya ini kali ya Mas, untuk menjawab sedikit aja, maaf ya saya minimize. Oke. Nah, misalnya kelihatan nggak? Enggak ah. Ya, udah kelihatan ya Mas ya. Akan jawab pertanyaannya Mbak tulis sedikit aja. Untuk der yang biasanya sih Mbak ya, untuk yang bisa diingat tuh itu biasanya untuk kata benda yang belakangnya contohnya beciung gitu ya. Nah, belakangnya ini itu menandakan biasanya dia akan pakai di. Kalau das itu kita biasanya pakai yang kayak daskin anak gitu ya, karena kan anak kan belum tahu nih dia mau akan seperti apa gender gitu-gitunya ya, jadi dia pakai dia pakai das, sorry. Atau yang dapat apa itu namanya, pengaruh dari bahasa Inggris, contohnya kayak komputer gitu ya, itu dia pakai das. Tapi berantakan ya Allah. Nah kalau yang der ini biasanya kita lihat kayak profesi-profesi untuk laki-laki gitu ya, kayak art, dia pakai der otomatis. Kalau cewek dia pakai artin karena dia perempuan. Sorry, ini harusnya pakai umlaut ya, tapi karena keyboardnya keyboard Indonesia, jadi ini harusnya pakai umlaut. Ya, kira-kira seperti itu Mbak Sulis. Semoga membantu ya sedikit tips ini, karena yang lainnya memang harus menghafal. Gimana dong? Minta kelas balai gitu. Wih, ini dari kader. Oke, ya. Terima kasih admin dari kader ya, Mas. Ya. Ya, nanti bisa dikomunikasikan dengan balai ya tentang training bahasa Inggris, bahasa Jermannya kapan. Oke. Nah, teman-teman, karena ini pilot project, jadi kami tuh sangat mengharapkan adanya input dan juga apa ya, masukan dari teman-teman sekalian yang menonton atau join dari live IG ini, termasuk bagaimana nantinya materi-materi selanjutnya ini kira-kira enaknya membahas tentang apa ya. Kan kita sudah tentang bahasa Jerman dan sedikit tips and trick lah ya. Nah, selanjutnya nih kita akan bahas apa nih yang kira-kira ringan tapi juga tetap sangat berguna untuk teman-teman
nantinya nih ya. Jadi kita sangat menunggu masukan dan juga input dari teman-teman. Silakan tulis di kolom komentar. Mirip belum? Kolom komentar. Atau bisa juga DM di Puspangkom TSK ya. Atau di Balai Pelatihan Bahasa juga boleh. Karena kita satu bestie. Ya, kalau begitu saya Zarina Zultamimi, Widya Iswara di Lembaga Administrasi Negara, undur diri. Terima kasih sudah join di live IG Pilot Project pagi ini. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao. Oke. Yeay, ini ada teman-teman di balik layar. Next ya, next episode. Bye. Gitu. Wah, keren. Ya, oke. Habis ini kita bikin